Halo penonton YouTube, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Redmi Smart Band. Smart Band Redmi yang belum masuk ke Indonesia ya, atau dari nama lainnya itu Smart Band Redmi 4C. Ini yang versi global ya, tidak bisa bahasa Inggris. Saya akan mereview selama 4 bulan pemakaian teman-teman. Jadi apakah kekurangan dan kelebihan dari Redmi Band ini? Mari kita simak. Jadi awal beli itu dalam keadaan mati ya, jadi harus dicas karena memang dia kan hidup terus, nggak bisa mati dan tidak bisa dinonaktifkan, maksudnya tidak bisa dimatiin seperti handphone gitu ya, jadi dia nyala terus sekitar sejaman lah ya, meskipun nggak full masih bisa nanti di setting. Dan untuk penyetingannya di awal itu harus menggunakan bahasa Inggris. Ketika kita memakai bahasa Indonesia di handphone kita, dia akan menjadi bahasa Cina. Jadi regionnya juga diganti di Cina dan bahasa di handphone kalian harus menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Dan untuk kelebihannya mungkin awet ya. Kalau awetnya sih standar sih sekitar 10 sampai 2 minggu penggunaan normal itu nyala semua ya. Kalau misalkan jarang digunakan hanya untuk olahraga aja ya bisa sebulan gitu loh. Jadi untuk aplikasinya sendiri adalah kita menggunakan Xiaomi Wear. Untuk harganya sendiri itu sekitar 185.000 ya. Itu udah include dashbook Redmi Band-nya sendiri, kabel sama buku manual, dan ini adalah aplikasinya ya. Seperti ini. Ini jarang digunakan untuk olahraga ya, karena aku olahraganya 1 minggu sekali dan itu pun bersepeda gitu. Jadi ini seperti ini. Jadi ini tunggu sizing dulu. Nah seperti ini. Untuk temanya, watch face-nya itu seperti ini ya. Di download dulu. Jadi yang tersedia di sini tuh cuma 3 yang akan muncul di Redmi Band-nya, dan untuk online-nya bisa ada pilihan lain gitu kan, cukup banyak sih, cuman ya ini aja gitu, nggak bisa pakai wallpaper sendiri, tinggal di download aja. Nanti saya tunjukin di sini. Mana sih? Salah. Mohon maaf teman-teman, kebalik ini. Kita lihat dulu ya, ini ada more. Nah di sini ada tema, ini dia yang ada tadi ya. Jadi ada 3 di sini yang keinstall, untuk install lagi nanti di online-nya sini. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Seperti itu ya. Jadi balik kita lihat dulu menu-menu yang ada di sini. Kita lihat dari awal. Di sini ada jam, tanggal. Kita nggak bisa nyeting lama nyalanya ya. Terus ada hari, Sunday, Monday. Terus ini ada heart rate, ada steps 56, ada baterai 40% ya. Nah ini untuk pairing menggunakan Alipay, karena di sini nggak ada Alipay, jadi hanya bisa digunakan di Cina. Oke, untuk menunya sendiri ada status, ini sih nggak fokus kamera. Ada status, ada heart rate. Kita coba heart rate-nya. Dia kalau tidak nempel di kulit nggak akan mau ya, jadi gini. Nah dia nyala, nah ketika nggak nempel dia akan mati. Kita lihat dulu. Sekitar 40 detik ya. Nah dia nggak mau dong. Sebentar, ini ada jarak ya sebenarnya untuk jadi satu ruas jari seperti ini. Oke, kita coba lagi.
Nah itu dia, tinggi juga ya, 107 tadi. Sebentar. Nggak mau, entah kenapa dia tidak mau. Oke, dia malu di kamera kayaknya ya teman-teman. Ayo, ayo dong. Satu 107, tunggu, jangan dilepas dulu ya teman-teman. Jadi dia akan naik turun, setelah dia ada tanda ulang baru dia ada. Wah tinggi juga nih rate-nya saya, kenapa ini? Nah itu 113 bit per menit. Oke, jadi terus tadi ada heart rate-nya. Sekarang ada exercise, ada outdoor running, indoor running, cycling, walking, sama idle time. Yang paling sering saya gunakan adalah idle time ya, karena saya suka senam atau aerobik, bisa pakai itu. Terus untuk cycling sendiri itu kekurangannya adalah dia susah sekali untuk menyesuaikan GPS-nya. Kita nyalakan dulu GPS-nya, kita coba exercise-nya, kita coba cycling. Dia entah kenapa susah sekali untuk connect sama GPS yang ada di handphone. Dia nggak ada GPS-nya ya teman-teman, jadi harus pakai GPS-nya handphone. Jadi mau nggak mau kalian harus bawa handphonenya untuk bersepeda ataupun untuk lari, seperti itu. Dia lama gitu loh untuk detek, entah HP saya yang kentang atau apa, tapi dia susah banget gitu untuk connect. Dia nggak akan merecord gitu, can record road before positioning successfully. Nah tuh gitu teman-teman, kekurangannya adalah di situ. Jadi nggak tahu kenapa GPS-nya harus menghadap kemana, ataukah bandnya atau ininya handphonenya, saya nggak tahu. Jadi ini kekurangannya adalah ketika kita press ini, dia kan hold, misalkan kita berhenti atau mau kemana gitu kan, kita nggak bisa ke menu lain gitu. Nah nggak bisa kan, itu adalah kekurangannya ya. Jadi kita harus stop dulu atau di play. Kita play, dia akan kembali ke menu tadi ya. Ini ada heart rate-nya, ada speed-nya, ada distance-nya, ada time span-nya, ya jarak tempuh yang kita. Kalau untuk kembali misalkan kita nggak bisa nih, kalau misalkan kita sambil dengerin musik nggak bisa kita setting untuk musiknya gitu. Jadi kita harus matikan dulu. Caranya tekan ini atau ditekan lama, nah dia akan muncul play sama stop. Kita stop aja karena tadi nge-recordnya cuma sebentar, jadi dia nggak mau ya untuk merecord gitu. Jadi kita tinggal back aja, kita untuk mereview aja ya teman-teman. Jadi ini untuk idle time nya sendiri mudah gitu untuk digunakan. Nah, dia langsung kehitung 3, 2, 1 nya langsung kehitung. Kita terus untuk cycling, walking untuk jalan cepat ya. Terus ini untuk outdoor running, itu outdoor itu lari di luar ya, tentunya harus pakai GPS. Untuk indoor running itu pakai treadmill. Jadi hanya ada 5 yang ada di sini ya. Jadi untuk ini weathernya untuk 6 hari ke depan, berarti sekitar 1 minggu ke depan ya. 1 minggu, jadi hari ini sampai 6 hari ke depan. Dan ini ada notifikasi dari HP, nanti saya tunjukkan. Terus ini ada more, ada di DND, do not disturb. Untuk alarmnya kita harus setting dari app-nya gitu ya. Jadi terus untuk alarm tadi di APK-nya ya. Untuk tema tadi musik itu kita nanti coba musik, kita coba setel musik ya. Kalau berisik ya teman-teman, karena di sebelah ada bengkel. Kita akan coba. Nah kita lihat di sini menunya di sini ya. Jadi di sebelah kita swipe ke kanan,
Ini kita bisa pause, kita bisa play, kita next, bisa ya, kita next lagi, seperti itu. Kalau untuk YouTube gimana? Untuk YouTube sendiri bisa ya teman-teman, jadi untuk semua bentuk aplikasi musik bisa gitu. Nah kita next juga akan ke video berikutnya. Nah seperti itu, kita pause, bisa, kita next lagi, seperti itu. Oke, kita akan ke aplikasinya dulu. Di sini ada tentunya ada itu ya, apa namanya, workoutnya di sini. Semuanya totalnya di sini. Nah, ini adalah summary, ini adalah total dari aktivitas yang kita gunakan selama 1 tahun. Di sini ada di sini tertulis semua gitu, tercatat semua. Ini di bulan kapan, di hari kapan, itu tercatat gitu ya. Jadi seperti itu. Ini terus ini yang kemarin ya, cuman bukan bersepeda sih, tapi idle time saya pakai yang bersepeda, saya pakai idle time karena susah banget connectnya teman-teman, jadi nggak serentan gitu ya. Kita back, kita lihat menunya karena ini jarang saya pakai sehari-harinya, jadi untuk statsnya itu ya nggak banyak gitu ya. Gitu. Heart rate-nya nanti kita lihat untuk, nah ini trackernya itu, ini bisa dipakai untuk semua band ya, termasuk Mi Band 6 dan Mi Band 5. Nah gini, ada daily summary-nya. Terus standing time ini ketika kita duduk terlalu lama dia akan mengingatkan, bagus ya dia mengingatkan gitu, jadi nggak perlu manusia, pakai band aja udah diingatkan. Pakai workoutnya ini bisa pakai ini tanpa harus pakai Mi Band-nya, jadi ketika Mi Band-nya dipakai, diaktifin tuh workout, dia nggak bisa ininya gitu, jadi harus salah satu ya, pakai ini atau pakai yang ini juga bisa. Ini health-nya ini jarang dipakai karena ada bahasa Cina-nya teman-teman. Nah tuh Cina tuh ya, ini terus yang tadi tuh ya. Nah ini adalah app notifikasi yang bisa kalian pilih, yang bisa kalian setting. Saya sih settingnya cuma gini aja, yang penting-penting aja yang bagian terutama ini. Nah incoming calls ini juga penting, bisa tuh. Nah ini settingan ya, activity permisinya. Rate-nya tidak saya nyalakan setiap waktu karena untuk mengirit baterai juga, jadi setiap 30 menit sekali. Alert value-nya itu 120 bpm. Bisa kalian matikan sebenarnya supaya lebih awet lagi. Idle alertnya yang pastinya diaktifin ya, di endingnya enggak. Terus alarm, nah alarm di sini salah, weather dari alarm. Di sini add alarm bisa gitu ya. Terus di sini weather itu disesuaikan kota kalian. Kemarin ada pembaruan untuk firmware-nya ya. Race to wake ini ketika kita wake ya seperti ini. Nah, bisa diaktifin atau enggak? Misalkan dia mati. Set. Mana? Itu cukup responsif ya. Terus bisa ini all day, ada pilihannya teman-teman. Ada all day, schedule, sama turn off bisa kalian matikan, karena ketika kita gerak biasa aja itu bisa apa ya, nyala sendiri layarnya, kita nggak bisa setting untuk itunya gitu. Find device, dia getar doang, nggak ada bunyinya ya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di setting apa ya, di mode itu
ada setting brightness, lupa saya tadi, kelewat teman-teman. Find my phone, dia akan bunyi ini ya. Nah, ada Alipay yang tadi ya, nggak bisa digunakan di sini karena kita nggak ada setting. Ada brightness, kita setting yang paling rendah aja supaya irit baterai juga. Ada restart, ada reset, ada supervision, about, sama privacy policy itu. Jadi segitu aja teman-teman. Setelah pemakaian selama 4 bulan itu cukup awet untuk ketahanan baterainya sendiri. Untuk pemakaian dengan semua notifikasi nyala, bluetooth nyala, itu sekitar 10 sampai 14 hari. Dan untuk ketahanan air belum saya coba cemplungin karena sayang. belum berani saya ya, karena takut aja sih. Terus untuk kena cipratan air aman lah ya, untuk cuci itu aman gitu. Jadi untuk cuci tangan dan wudhu itu aman. Terus untuk pemakaian, misalkan kita cuma dipakai olahraga, bisa 1 bulan lebih kita baru ngecharge. Dan ngecharge-nya itu usahakan pakai yang 1 ampere aja teman-teman, karena untuk ini kan kapasitas baterainya itu kecil ya, jadi kita nggak bisa pakai ampere yang gede, takutnya bocor ya. Ini baterainya itu 140 mAh maksimal. Oke. Minimal pakai Android yang 4.4 atau di atasnya, seperti itu. Jadi kalau ini bukan strap ori ya, ini strap nggak ori, saya beli di Lazada, nanti linknya saya kasih. Dan untuk link pembelian ini itu nanti saya kasih, harganya itu sekitar 185.000 ya. Bisa kalian pakai Shopee Pay Later, bayar di tempat. Dan ini kayak gini, warnanya cuma hitam aja teman-teman. Dan untuk pembelian strapnya di Lazada nanti saya kasih linknya. Ini strapnya agak kaku, yang asli itu lemes ya, nggak kaku seperti ini, tapi ini lebih kencang sih, karena kalau jatuh nggak begitu rawan gitu. Kalau yang itu ini kencang nih. Nggak bisa kan, dia harus agak pakai tenaga sedikit gitu. Jadi oke, jika ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Cukup segini aja teman-teman, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.